Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni Soekarno. Masa demokrasi terpimpin ini kan berlangsung dari 1959 sampai dengan 1965, di mana masa demokrasi terpimpin ini kan diawali dengan berakhirnya demokrasi liberal dan juga ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri, di mana kita tahu bahwa landasan dari demokrasi terpimpin ini ditafsirkan dari sila keempat Pancasila. Menurut ketetapan MPRS, demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini kan berintikan tentang musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme, atau yang sering kita dengar istilahnya adalah Nasakom. Kata dipimpin kemudian ditafsirkan sebagai demokrasi yang harus dipimpin oleh Perdana Menteri terakhir pada masa itu. Nah, seperti telah dijelaskan bahwa dasar bagi pelaksanaan demokrasi liberal adalah ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950. Kemudian diikuti oleh pemerintah presiden kepada konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar baru, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara yang telah berjalan selama 5 tahun pemerintahan, yaitu tepatnya pada tahun 1950 sampai 1959. Akan tetapi, hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya. Akibatnya ada 3 hal pokok yang kemudian melatar belakangi keputusan presiden untuk memberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia. Yaitu 1, dari segi politik, konstituante itu telah gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. 2, dilihat dari hal yang menyangkut politik dalam negeri seperti masalah keamanan nasional. Pada masa demokrasi liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. 3, dari sudut pandang perekonomian nasional sering terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi itu berjalan tersendat-sendat. Berangkat dari 3 hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno itu membubarkan parlemen, membubarkan konstituante, dan sekaligus menyatakan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno kemudian membentuk kabinet kerja dan bertindak sebagai Perdana Menteri, serta Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Kabinet ini kemudian dilantik pada 10 Juli 1959 dengan programnya Tri Program Kabinet Kerja. Tugasnya mengatasi masalah sandang, pangan, serta peningkatan keamanan di dalam negeri dan pengembalian Irian Barat. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga seperti MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dengan keanggotaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung atau DPA melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ruslan Abdul Ghani sebagai Wakil Ketua. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno itu menerapkan sistem politik keseimbangan atau balance of power. Hal ini diterapkan bukan hanya dalam lembaga pertahanan negara seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara,
tetapi juga antara angkatan militer dengan partai-partai politik yang ada. Presiden kemudian mengambil alih secara langsung pimpinan tertinggi angkatan militer dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Pada perkembangan politik masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan PKI sebagai pendukung utama. Melalui semboyannya yang sangat populer, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat sejumlah jenderal pilihan ke posisi-posisi penting dalam struktur kelembagaan militer. Partai Komunis Indonesia sendiri berkembang menjadi besar karena didukung oleh presiden, seperti melalui pembentukan Kabinet Gotong Royong atau Kabinet Kaki 4. Kaki-kaki yang dimaksud adalah 4 partai politik besar ketika itu, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa ini Soekarno juga memberikan ajaran tentang pentingnya kaum nasionalis, agama, dan komunis bersatu. Ajaran ini menjadi lebih populer dengan sebutan Nasakom. Dampak dari ajaran ini memang sangat menguntungkan PKI. Seolah-olah partai ini telah ditempatkan pada garda terdepan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Konsepsi presiden tentang Nasakom ini banyak mendapatkan tantangan, baik dari tokoh-tokoh dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, maupun dari sejumlah tokoh masyarakat. Akan tetapi, Presiden Soekarno selalu menegaskan bahwa masyarakat jangan terlalu memandang atau memberikan penilaian negatif kepada PKI dan komunisme. Sebagai bangsa apapun, ideologi semua harus bersatu dan bergerak secara progresif dan revolusioner demi pembangunan Indonesia. Meskipun Soekarno selalu berusaha untuk membina hubungan baik antara angkatan militer dan partai-partai politik yang ada, tetapi konflik antara angkatan militer dan PKI justru semakin tajam. Apalagi ketika PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang menyangkut masalah land reform dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Misalnya peristiwa Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol di Kediri, Jawa Timur. Adapun isi konsepsi Presiden 21 Februari 1957 yaitu 1. Sistem demokrasi liberal akan diganti dengan demokrasi terpimpin. 2. Akan segera dibentuk Kabinet Gotong Royong yang menteri-menterinya terdiri atas anggota dari partai-partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslim Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. 3. Pembentukan Dewan Nasional dengan para anggotanya terdiri atas golongan-golongan fungsional yang berasal dari masyarakat. Dewan Nasional ini bertugas memberikan nasihat kepada Presiden, baik diminta maupun tidak. Meskipun banyak menuai protes, Presiden Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang Nasakom. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Naskah pidatonya ini kemudian diserahkan kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh Aidit, seorang tokoh PKI. Kemudian dirumuskan menjadi Garis Besar Haluan Negara atau yang sering kita sebut dengan istilah GBHN. Serta selanjutnya diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia yang lebih dikenal kemudian dengan istilah Manipol. Kebijakan politik luar negeri pun cenderung lebih memihak kepada Tiongkok atau blok komunis, yang akhirnya memicu peristiwa 30 September 1965. Peristiwa ini pula lah yang menjadi penyebab utama berakhirnya pemerintahan Soekarno atau pemerintahan Orde Lama. Kondisi ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia
mengarah kepada sistem perekonomian etatisme. Artinya, seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Kegiatan perekonomian yang diatur tersebut banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Akibatnya, terjadi defisit keuangan negara yang meningkat dengan tajam dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada Januari sampai Agustus 1965, pengeluaran negara tercatat sebesar 11 miliar rupiah. Sedangkan penerimaan negara hanya mencapai kisaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON dengan 14 peraturan pokok. Pembentukan DEKON ini bertujuan menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis dan terbebas dari pengaruh sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia yang terpimpin. Namun dalam pelaksanaannya, DEKON berakibat pada stagnasi perekonomian Indonesia sehingga kesulitan ekonomi semakin terasa. Bahkan pada tahun 1961 sampai 1962, harga-harga barang pada umumnya mengalami kenaikan hingga 400%. Kondisi ini pun semakin diperparah dengan berlangsungnya konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat lainnya yang semakin mempercepat kemerosotan perekonomian Indonesia. Usaha pemerintah dalam mengatasi kemerosotan ekonomi diantaranya adalah menerapkan kebijakan dalam bidang moneter. Pada tanggal 13 Desember 1965, melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi, yaitu kebijakan untuk menekan inflasi. Pemerintah menggunting uang senilai Rp1.000 menjadi senilai Rp1. Tindakan kebijakan moneter pemerintah ini di dalam praktiknya semakin meningkatkan inflasi. Hal ini semakin diperparah oleh kegiatan ekspor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan impor yang dibatasi oleh lemahnya devisa negara. Pada tahun 1965, untuk pertama kalinya dan tercatat dalam sejarah moneter Indonesia, pemerintah telah membelanjakan cadangan devisa negara hingga 3 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian besar dana tersebut dihabiskan untuk membiayai kegiatan politik konfrontasi baik dengan Malaysia ataupun dengan negara-negara barat lainnya. Adapun kabinet pada masa era demokrasi terpimpin. Nama kabinet yang pertama itu adalah Kabinet Kerja 1, di mana tahun pemerintahannya itu adalah pada tanggal 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua itu adalah Kabinet Kerja 2. Adapun tahun pemerintahannya yaitu pada tanggal 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962. Adapun pemimpinnya yaitu adalah Insinyur Soekarno. Kabinet Kerja ketiga yaitu masa pemerintahannya pada tanggal 8 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Pemimpinnya itu adalah Insinyur Soekarno. Keempat, Kabinet Kerja 4 yang berlangsung pada tanggal 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kelima, Kabinet Dwi Korah I yang berlangsung pada tanggal 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lalu yang keenam itu Kabinet Dwi Korah II yang berlangsung pada tanggal 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno.
Adapun beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin adalah: 1. Keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat. Pada masa demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR atau parlemen atau legislatif, di mana DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet atau eksekutif. Pada demokrasi terpimpin, secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Kemudian presiden membentuk MPRS dan DPR gotong royong berdasarkan kepada keputusan presiden. Kedua, keterkaitannya dengan masalah pembagian kekuasaan. Pada masa demokrasi liberal, kekuasaan DPR atau legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah atau kabinet atau eksekutif. DPR dapat memberhentikan pemerintah atau kabinet atau eksekutif. Sementara itu, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden atau eksekutif menjadi sangat dominan. Di samping itu, jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. 3. Keterkaitannya dengan masalah pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR. Dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Sedangkan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan kepada suara bulat. Itulah perbedaan dari pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, pemerintah Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya pun berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Soeharto yang menerapkan demokrasi Pancasila. Oke anak-anak, itulah materi kita tentang demokrasi terpimpin yang berlangsung pada masa Presiden Insinyur Soekarno. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi anak-anak kami, baik yang belajar secara daring. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, lalu makan makanan yang bergizi, dan cukup tidur. Oke, rirang-rirang gumpari, gumpari meruah-ruah. Adi sirang kita gundari, gelah sirang menjuah-juah. Sampai jumpa.